Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nartezero. Dalam video kali ini, aku ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara dalam menyelesaikan ataupun mendaftar My Number atau My Individual Number yang ada di Jepang. Oleh karena itu, silakan selamat menyaksikan. My Number atau My Individual Number itu sangat diperlukan bagi orang-orang yang tinggal di Jepang, baik orang Jepang sendiri maupun orang asing yang tinggal di Jepang. Nah, berikut ini adalah cara pengurusan untuk memperoleh individual number atau my number di Jepang. Pertama sekali, teman-teman harus mendatangi City Hall di mana teman-teman tinggal. Teman-teman bisa menyesuaikan tata caranya dengan menanyakan langsung ke pegawai yang ada di City Hall tempat teman-teman tinggal. Proses selanjutnya, pendaftaran teman-teman akan dilanjutkan. Nah, setelah sebulan atau maksimal 2 bulan, maka akan terdapat dokumen keterangan lebih lanjut yang akan dikirimkan via City Hall ke tempat tinggal teman-teman. Nah, dalam kasus yang aku alami, terdapat 4 dokumen. Nah, dokumen itu adalah sebagai berikut. Sebagai tutorial yang mungkin akan teman-teman perlukan. Dokumen yang pertama adalah sertifikat pengiriman yang digunakan untuk mengatur PIN ataupun paspor bagi orang yang memiliki My Number card-nya. Di bagian nomor 1 berikut, ini adalah sertifikat pengiriman sebagai tanda tangan. Jadi kita diinstruksikan untuk mengatur sebuah PIN yang digunakan untuk pendaftaran elektronik. Karakter Latin yang digunakan dalam bahasa Inggris dapat digunakan dari 0 sampai 9 untuk angka, kemudian huruf kapital, dan itu semua dibutuhkan untuk PIN berikut. Kemudian yang nomor 2 adalah sertifikat pengiriman untuk sertifikat penggunaan. Jadi di sini ada 4 digit password yang dibutuhkan. PIN ini digunakan untuk keperluan kombini ataupun convenience store, contohnya di Family Mart. Kemudian yang nomor 3 ini adalah PIN ataupun password digunakan untuk keperluan tempat tinggal. Nah, untuk yang nomor 4, sebagian terakhir, ini adalah PIN digunakan untuk mengakses informasi IC kita. Nah, informasi yang bisa kita akses seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor dari number card kita di dalam kartu tersebut. Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 4, kecuali nomor 1 yang telah aku jelaskan sebelumnya, bisa di-set dengan PIN yang sama, yaitu 4 bilangan digit. Jadi PIN ini bersifat privat dan tidak dibagikan ke pihak lain agar informasi teman-teman tidak bocor. Dokumen yang kedua adalah sebagai berikut. Dokumen ini diperlukan untuk menjelaskan bagaimana teman-teman melakukan reservasi pengambilan My Number card teman-teman di City Hall tempat tinggal teman-teman masing-masing. Di bagian awal ini tertera bagaimana cara menuliskan isian untuk reservasi secara web online. Kemudian di bagian ini dijelaskan juga hari-hari prioritas yang digunakan untuk pengambilan My Number card. Selain terdapat cara reservasi online
terdapat juga cara untuk melakukan reservasi telepon yang teman-teman bisa gunakan melalui panduan di dokumen kedua tersebut. Kemudian dokumen yang ketiga adalah kartu yang dapat teman-teman lihat di dalam lembar ini. Jadi bagian kiri ini adalah halaman depan, kemudian bagian kanan adalah halaman belakang. Selanjutnya, dokumen yang keempat yang akan teman-teman terima adalah lembar berikut ini. Jadi terdapat dua halaman ini, depan dan belakang. Dokumen ini berisikan tentang informasi penerimaan My Number Card teman-teman. Jadi di sini terdapat periode resepsi dari City Hall-nya. Nah, yang tertulis di sini khusus untuk aku yaitu dari 4 Januari sampai 4 April 2023. Kemudian lokasi dan waktu penerimaannya. Jadi dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian yang nomor 3 ini adalah apa yang teman-teman butuhkan untuk terima. Jadi pastikan terdapat lembar berikut, lembar yang ketiga yang teman-teman terima. Pastikan teman-teman bawa ke City Hall. Kemudian yang kedua adalah dokumen berikut yang harus teman-teman bawa ke City Hall untuk menerima My Number Card teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah dokumen verifikasi identitas teman-teman, terdiri dari jenis A dan jenis B. Jenis A ini berisi kartu yang mengidentifikasi tempat tinggal teman-teman. Contohnya adalah resident card, lisensi surat izin mengemudi, kemudian terdapat juga sertifikat tempat tinggal permanen khusus, itu juga bisa digunakan. Khusus untuk surat ataupun sertifikat asuransi nasional itu khusus untuk bagian B. Jadi, jenis dokumen B ini adalah dokumen dengan menyatakan nama dan tanggal lahir teman-teman atau nama dan alamat teman-teman. Contohnya adalah notebook yang berisikan keterangan pensiun, kartu pekerja, kartu bantuan, kemudian terdapat juga kartu asuransi perlindungan jangka panjang, kartu pelajar juga bisa, sertifikat medis anak juga bisa, kemudian kartu bantuan kesehatan. Kemudian yang nomor 3 ini adalah kartu notifikasi. Kartu notifikasi dimaksud ini teman-teman harap untuk teman-teman bawa dalam pengambilan My Number Card-nya. Kemudian terdapat juga dokumen keempat yang teman-teman butuhkan untuk bawa, yaitu resident card teman-teman. Kemudian yang nomor 5, bagi yang memiliki umur di bawah 15 atau penjaga orang dewasa tinggal lanjut, terdapat agen yang dapat menemani. Ini adalah keterangan bagaimana untuk mengurus keperluan tersebut. Kemudian, khusus untuk dokumen nomor 1 sampai nomor 4 yang barusan aku jelaskan, dokumen-dokumen tersebut bersifat wajib ataupun dibutuhkan. Kemudian untuk nomor 5 itu tidak bersifat wajib. Nah, jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut terkait pengambilan My Number Card teman-teman, selain yang tertera di dokumen-dokumen ini, maka teman-teman bisa melakukan hal tersebut melalui kontak yang ada di bagian ini.
Jadi terdapat alamatnya. Untuk aku sendiri yaitu Mino City Hall, karena aku sekarang tinggal di Mino Municipality. Kemudian terdapat juga nomor telepon. Nah, inilah tata cara bagaimana mengurus ataupun mendaftar My Number Card atau My Individual Card di Jepang sebagai orang asing atau mahasiswa internasional. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku berikutnya.